Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tapi kalau NPD, dia mati meninggalkan jejak digital penuh drama dan kesalahpahaman. Kita hidup di zaman di mana orang lebih sibuk membentuk citra daripada membentuk diri. Yang punya karakter sejati, percaya diri karena prinsip. Yang kena NPD, percaya diri karena delusi. Dan yang paling licik, yang NPD berkamuflase, percaya dirinya hasil editan, lighting bagus, dan sedikit bantuan algoritma. Dan ini bukan sekadar teori filsafat warung kopi. Ini fakta. Bisa kalian temukan di kolom komentar, thread debat yang ujung-ujungnya saling blokir, kehidupan sehari-hari, atau podcast yang argumennya sekuat sandal jepit 2000-an. Kalau Chico Blade berbicara tentang pemilik karakter, maka pemilik karakter sejati itu kayak pohon besar yang akarnya dalam. Dia nggak sibuk teriak aku kuat, karena dia memang kuat. Ketegasannya bukan buat menjatuhkan, tapi buat menopang. Konsistensinya bukan buat dipuji, tapi memang bagian dari dirinya. Kalau punya prinsip, bukan karena tren, tapi karena memang sudah mendarah daging. Orang dengan karakter sejati nggak butuh drama. Dia bukan aktor di panggung sosial. Dia justru yang bikin panggung itu berdiri. Nah, beda lagi sama yang satu ini. Setelah saya Chico Blade menelusuri dari berbagai sumber dan fakta yang berbicara, maka NPD itu seperti orang yang merasa dirinya matahari, tapi lupa bahwa bumi tetap berputar meskipun dia nggak eksis. Buat mereka, kalau dipuji itu memang haknya. Kalau dikritik itu penghinaan tingkat dewa. Mereka nggak salah. Dunia aja yang nggak cukup paham kehebatannya. Bedanya dengan karakter sejati tahan diuji. NPD kuat kalau nggak diuji. Karakter sejati menghadapi tantangan dengan logika. NPD menghadapi tantangan dengan gaslighting. Buat mereka menang lebih penting daripada benar, dan kalau kalah, bikin teori konspirasi dulu biar tetap terlihat bijak. Nah, ini dia makhluk paling licik. Lebih licik dari belut. Saya Chico Blade sampai dibuat kewalahan nyari kesimpulan dan faktanya, yaitu NPD yang menyamar jadi manusia berkarakter, di mana spesies ini sering ngaku teguh, padahal cuma keras kepala tanpa akal. Sok mandiri, tapi setiap malam refresh notifikasi berharap ada yang validasi. Bacotnya terdengar prinsipil, tapi aslinya cuma mekanisme bertahan hidup biar egonya nggak remuk kayak layangan kena hujan. Yang begini gampang dibaca. Dia jujur bukan buat introspeksi, tapi buat nyerang. Prinsip cuma properti panggung buat memanipulasi narasi. Dan yang paling lucu, dia nggak bisa hidup tanpa musuh, tanpa lawan. Citra karakter kuat yang dia bangun bakal ambruk. Karena sejatinya, dia bukan kuat, dia cuma figuran di sinetron hidupnya sendiri. Butuh antagonis biar ada alasan buat teriak aku korban. Namun ada yang lebih konyol. Dari sekadar percaya zodiak, menjadikannya justifikasi atas perangai busuk. Seolah-olah letak Pluto saat lahir lebih berkuasa daripada akal sehat. Seperti ungkapan saya ini Leo, makanya suka jadi pusat perhatian. Itu bukan alasan, itu haus validasi. Atau saya Cancer makanya baperan. Itu mah bukan sifat, tapi itu mental selemah tisu basah. Kalau karakter ditentukan oleh bintang, lalu buat apa pendidikan moral? Buat apa introspeksi? Jangan-jangan besok ada yang selingkuh, terus berargumen, saya ini Gemini makanya bisa dua wajah. Atau juga, ada yang maling uang rakyat dan berdalih, saya ini Libra, makanya saya pakai keseimbangan antara halal dan haram. Zodiak itu mitologi, bukan pasal dalam kitab hukum. Kalau seseorang menjadikan astrologi sebagai dalih atas kebejatan, jangan heran kalau nanti dia juga percaya bahwa bumi ini datar dan reptil menguasai dunia. Karakter tidak ditulis di langit, tapi ditindakan sehari-hari. Kalau masih ngeles pakai bintang, ya mungkin otaknya memang sudah jatuh di lubang hitam. Lantas, kenapa saya sedikit tegas? Maka jawabannya sederhana. Jangan sampai logika kita yang sudah kelelahan ini hanya menjadi sekadar roda gigi kecil dalam mesin algoritma media sosial. Hidup ini bukan sekadar urusan konten yang dipoles demi validasi murahan. Bukan juga sesi curhat berkedok kebijaksanaan dadakan. Apalagi ajakan memboikot zodiak, seolah bintang di langit ikut menentukan saldo rekeningmu. Jangan sampai kebijaksanaan kita didiskon jadi sekadar bacaan minggu pagi di kolom ramalan. Lebih dari itu, kita ini makhluk sosial. Bukan katalog produk yang bisa diringkas dalam 12 varian berdasarkan rotasi bumi terhadap matahari. Kalau karakter cuma disederhanakan jadi label bintang, maka akal sehat pun bisa jatuh miskin dan disubkontrekan ke akun-akun motivasi dengan kalimat generik yang berakhir di kaos distro. Maka dari sini, jika kita luruskan sedikit lagi, maka karakter itu prinsip, bukan tameng untuk kelakuan buruk. Kalau ada yang masih hobi merendahkan orang lain dengan dalih saya cuma jujur, percayalah,
Itu bukan karakter, itu cuma kurang sopan yang diberi pangkat. Kejujuran tanpa etika itu bukan keberanian, tapi vandalisme moral. Bangga punya karakter itu bagus, tapi kalau kebanggaan itu berujung arogansi, maka yang kamu miliki bukan karakter, tapi sekadar ego dengan kemasan premium. Jadi, jangan tertipu oleh mereka yang keras kepala tapi mengaku berprinsip. Prinsip itu pondasi, bukan megafon untuk teriak-teriak di ruang kosong. Kuat itu bukan berarti menghancurkan orang lain. Kuat itu ketika kamu tetap berdiri meski tidak ada yang bertepuk tangan. Nah, buat yang memaksa dunia harus tunduk pada eksistensi kalian. Saya Chico Blade memberikan fakta pahit. Dunia ini sudah tua, lelah, dan tidak punya waktu buat meladeni delusi keagungan pribadi kalian. Kalau kalian memaksa jadi pusat semesta, silakan bikin tata surya sendiri. Tapi jangan kaget kalau ternyata planet itu nggak ada di Tokopedia, nggak bisa dicicil di Shopee, dan nggak ada cashback di e-wallet. Dan jangan harap bisa menyogok pencipta, karena investor pun ogah mendanai narsisme yang nggak ada returannya. Dan kalau setuju dengan pembahasan ini, silakan like, share, dan follow, bukan buat validasi, tapi buat membuka ruang diskusi yang lebih cerdas. Kita butuh lebih banyak manusia dengan akal sehat, bukan sekadar aktor dengan delusi panggung. Tetap ingat, narasi ini bukan fast food yang bisa kamu rikuk seenaknya. Kalau ketemu ada yang copas tanpa sumber dan malah menyesatkan, mohon maaf, akunmu bisa masuk daftar hitam, dan namamu akan kami sematkan sebagai contoh buruk dalam bab etika digital. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam hormat dari saya, Chico Blade.